Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review yang saya baca dari suatu jurnal mengenai cara pembuatan dan evaluasi sediaan dari suatu tablet. Berdasarkan Farmakope 4, tablet merupakan sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan obat dari suatu jurnal, yaitu formulasi sediaan orally disintegrating tablet atenolol dengan sodium starch glycolate sebagai super disintegran. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan dari suatu tablet tersebut. Nah, ini adalah formula dari suatu tablet yang akan dibuat, di mana pada tablet ini dibuat dengan 3 formula, yaitu dengan membedakan suatu zat eksipien yang ada dalam suatu tablet. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah terutama suatu disintegran berpengaruh atau tidak terhadap hasil dari tablet yang dibuat. Yang pertama itu cara pembuatan tablet. Nah, cara pembuatan tablet ini dilakukan dengan membuat massa cetak terlebih dahulu. Nah, pembuatan massa cetak ini dilakukan dengan cara atenolol dan sebagian aerosil, yaitu sebanyak 0,35 gram dicampur hingga merata dalam tumbling mixer selama 3 menit. Nah, kemudian tambahkan sebagian apisel pH 102 sebanyak 50 gram ke dalam tumbling mixer dan campur kurang lebih selama 5 menit. Kemudian tambahkan disintegrating sodium starch glycolate dengan berbagai konsentrasi ya, sesuai dengan formula yang tadi dibuat. Yaitu pada formula 1 yaitu tidak ditambahkan disintegran, pada formula 2 ditambahkan disintegran sebanyak 10%, pada formula 3 yaitu sebanyak 20%. Kemudian masukkan aspartam, flavor, mannitol-lisi dan sisa apisel. Kemudian campur bahan tersebut kurang lebih selama 10 menit. Kemudian setelah massa cetak dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pencetakan orally disintegrating tablet. Caranya yaitu masukkan massa cetak dan campur dengan magnesium stearat, talc, dan sisa aerosil. Kemudian campur selama 3 menit di dalam tumbling mixer. Kemudian campuran bahan tersebut dikompresi dengan menggunakan alat pencetak tablet. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dari suatu sediaan tablet. Evaluasinya dilakukan 2 kali, yaitu evaluasi pre-kompresi dan yang kedua yaitu evaluasi post-kompresi. Evaluasi pre-kompresi yaitu dilakukan dengan cara mengukur kecepatan alir dan sudut istirahatnya, kemudian indeks kompresibilitasnya, kemudian rasio Hausner, dan yang terakhir yaitu moisture content. Yang pertama yaitu mengukur kecepatan alir dan sudut istirahat. Nah, dilakukan dengan cara menimbang 100 gram massa cetak, kemudian dituangkan ke dalam suatu corong yang dipasang pada statif, di mana pada bagian bawah corongnya ditutup dengan menggunakan kertas ataupun plastik. Kemudian hitung waktu pada saat tutupnya dibuka sampai bahan dalam corong habis. Kemudian hitung tinggi timbunan, jari-jari, dan sudut istirahatnya. Yang kedua yaitu indeks kompresibilitas. Indeks kompresibilitas dapat dihitung dengan cara BJ4 suatu serbuk dikurangi BJ nyata dan dibagi dengan BJ4 suatu serbuk dikali dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu rasio Hausner. Nah, rasio Hausner ini digunakan untuk memprediksi karakteristik aliran suatu massa cetak. Nah, rasio Hausner dihitung dengan membandingkan BJ4 dengan BJ nyata. Yang terakhir yaitu menghitung moisture content. Nah, persen moisture content dapat dihitung dengan cara bobot massa cetak basah dikurangi dengan bobot massa cetak kering, kemudian dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil evaluasi dari evaluasi pre-kompresi suatu sediaan tablet, yaitu di mana parameternya yaitu kecepatan alir, persyaratannya yaitu 4-10 gram per detik. Artinya jika kurang dari 4 dan jika lebih dari 10 maka suatu tablet tidak memenuhi persyaratan. Dari formula 1, formula 2, dan formula 3
ini sesuai dengan persyaratan karena tidak kurang dari 4 dan tidak lebih dari 10. Sudut istirahatnya yaitu berkisar antara 5 derajat sampai 35 derajat. Dari Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 ini sesuai dengan persyaratan karena tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 35 derajat Celcius. Untuk persen kompresibilitasnya yaitu kurang dari 20% berdasarkan persyaratan. Akan tetapi pada Formula 1 ini persen kompresibilitasnya yaitu 24,30%. Artinya tidak memenuhi persyaratan, dan untuk Formula 2 dan Formula 3 ini sesuai. Kemudian rasio Hausnernya yaitu kurang dari 1,25. Untuk Formula 1 yaitu 1,32, artinya tidak memenuhi persyaratan karena lebih dari 1,25. Dan yang terakhir yaitu moisture content-nya berkisar antara 3 sampai 5%. Nah, untuk dari ketiga formula ini yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Formula 3, di mana Formula 3 ini lebih dari 5%. Selanjutnya yaitu evaluasi post kompresi. Evaluasi post kompresi ini dilakukan setelah tablet berhasil dicetak. Evaluasi ini meliputi organoleptis, kemudian penetapan kadar, kemudian kekerasan tablet, kemudian waktu pembasahan dan rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi secara in vitro, uji viabilitas atau kerapuhan tablet, dan uji disolusi. Pengujian organoleptik meliputi pemeriksaan bau, warna, rasa, dan bentuk dari suatu sediaan tablet. Apabila setelah dilakukan evaluasi, kemudian bau, warna, rasa, dan bentuknya tidak sesuai, maka tablet tersebut tidak boleh diedarkan. Yang kedua yaitu penetapan kadar. Nah, pengambilan masing-masing 20 tablet ya, dari misalkan Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 diambil sebanyak 20 tablet secara acak. Kemudian tablet tersebut dihaluskan, kemudian dicampur dengan atenolol setara dengan 25 mg dan dilarutkan dengan 10 ml metanol. Kemudian ditambahkan dapar asetat pH 4,6 sampai 100 di labu ukur. Kemudian kekerasan tablet. Kekerasan tablet ini dilakukan dengan cara mengambil 10 tablet dari masing-masing formula. Kemudian diuji dengan Monsanto Hardness Tester. Yang keempat yaitu waktu pembasahan dan rasio penyerapan air. Nah, ini dilakukan dengan cara tablet diletakkan di cawan Petri, kemudian yang berisi pewarna larut dalam air, yaitu contohnya yaitu eosin. Selanjutnya yaitu waktu disintegrasi, yaitu dengan cara meletakkan pada masing-masing tabung pada alat tersebut, kemudian ditambahkan dengan air 900 ml pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian diukur waktu yang diperlukan sampai tablet tersebut hancur. Yang keenam yaitu waktu dispersi secara in vitro. Tablet diletakkan di dalam beker yang berisi 6 ml dapar fosfat dengan pH 6,8, kemudian dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian dicatat waktu sampai tablet tersebut hancur. Kemudian yang ketujuh yaitu uji viabilitas ataupun kerapuhan tablet. Uji ini dilakukan dengan memasukkan tablet dari setiap formula ke dalam alat yang seperti ini. Yang terakhir yaitu uji disolusi. Uji disolusi ini dilakukan dengan memasukkan suatu tablet ke dalam suatu alat dissolution tester. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi post kompresi sediaan tablet, di mana pada organoleptis persyaratannya yaitu tablet harus berwarna putih, kemudian berbentuk bulat, kemudian rasanya manis dan bau mint. Nah, pada Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 ini sesuai dengan persyaratan karena sama-sama tabletnya berwarna putih, kemudian bentuknya juga bulat, rasanya manis dan baunya bau mint. Apabila dari uji organoleptis ini tidak sesuai dengan persyaratan, maka tablet tersebut tidak boleh diedarkan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu penetapan kadar. Persennya yaitu berkisar antara 90 sampai 110%. Kemudian kekerasan itu kisarannya yaitu 2 sampai 4. Apabila kurang dari 2 dan lebih dari 4, maka tidak memenuhi persyaratan.
Dimana pada kekerasan tablet ini Formula 1 2,85, Formula 2 2,30, dan Formula 3 2,7. Nah berarti ini memenuhi persyaratan ya, karena lebih dari 2. Kemudian waktu pembasahan. Nah waktu pembasahan ini Formula 1 7, Formula 2 9,3, dan Formula 3 yaitu 23,33. Kemudian diukur juga waktu disintegrasinya, harus kurang dari 30 detik. Artinya jika lebih dari 30 detik maka tidak boleh dipasarkan ke masyarakat. Ini untuk Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 ini memenuhi persyaratan karena kurang dari 30. Untuk Formula 1 4 detik, untuk Formula 2 15,48 detik, untuk Formula ketiga yaitu 19,85 detik. Kemudian uji viabilitas, persen viabilitas yaitu harus kurang dari 1%, artinya jika lebih maka tidak memenuhi persyaratan. Dari ketiga formula ini memenuhi persyaratan semua karena kurang dari 1%. Kemudian persen disolusi, jadi persen yang terlarutnya itu harus lebih dari 85% dalam waktu 30 menit. Nah untuk formula yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Formula 1, karena Formula 1 itu 53,85, artinya tidak lebih dari 85%. Tetapi untuk Formula 2 dan Formula 3 ini memenuhi persyaratan karena persen yang terlarutnya yaitu lebih dari 85%. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.